Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pimpinan DPR RI menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu masih dalam proses harmonisasi antara seluruh fraksi yang ada di parlemen. DPR RI juga masih melakukan pengkajian mengenai hal-hal lain, seperti larangan PKI dan HTI untuk mengikuti pemilu. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilu masuk dalam Prolegnas 2021. Namun Sufmi Dasko menyatakan hal tersebut masih berupa pandangan beberapa partai dan masih harus terus dikomunikasikan dengan semua fraksi yang ada di parlemen. Ya, kalau revisi Undang-Undang Pemilu itu kan nanti akan masuk Prolegnas 2021. Nah, namun apakah kemudian perlu, tidak perlu dan lain-lain sebagainya, kan ini juga masih menyangkut pendapat partai-partai yang juga sementara ini masih dikomunikasikan antara partai-partai politik yang ada. Sufmi Dasko menambahkan, pimpinan Dewan masih menunggu komunikasi seluruh partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Terkait larangan sejumlah organisasi untuk mengikuti pemilu, Sufmi Dasko menyampaikan, hal itu juga sedang dikaji untuk kemudian dibahas bersama di Komisi 2 DPR RI. Bang, salah satunya terkait dan HTI yang ikut serta dalam pemilu itu gimana PKI? Iya, termasuk itu kita sedang kaji untuk kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama di Komisi 2. Zikri Yaserto, Denus TVR Parlemen melaporkan. Tantangan global, tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti juga negara-negara lain di dunia, adalah menghadapi dampak negatif dari pandemi COVID-19, terutama terhadap sektor ekonomi. Indonesia tertantang untuk turut berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi sekaligus pemulihan ekonomi. Terkait upaya tersebut, Delegasi Parlemen Republik Indonesia baru-baru ini melakukan kunjungan diplomasi dan pembicaraan dengan Parlemen Uzbekistan di kota Tashkent, Uzbekistan. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan pandangannya mengenai tantangan global saat ini di depan Civitas Akademika, University of World Economy and Diplomacy, UWIT di Tashkent. Bagaimana tantangan-tantangan global sekarang, termasuk tantangan-tantangan yang terkait dengan pandemi COVID, lalu peran parlemen di dalam SDGs. Dan cukup banyak pertanyaan dari mahasiswa, termasuk ketertarikan mereka terhadap Indonesia. Dan ada beberapa mahasiswa yang melakukan presentasi tentang Indonesia dan sungguh menarik gitu ya. Fadlizon memandang kerjasama Indonesia dengan Uzbekistan selayaknya terus ditingkatkan, mengingat hubungan historis yang pernah terjalin. Saya kira hubungan Indonesia dengan Uzbekistan mempunyai potensi yang sangat besar, tinggal bagaimana merealisasikan di dalam sejarah di masa lalu, misalnya kedatangan Bung Karno tahun 56 dan tahun 1961, membuka makam Imam Bukhari. Dari Tashkent, Uzbekistan, Mawardi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menemukan adanya GAP dalam alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan data elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK tahun 2021, jumlah alokasi sebanyak 23 juta ton untuk skala nasional. Namun Kementerian Pertanian hanya mengalokasikan sebanyak 9,04 juta ton. Anggota tim kunjungan spesifik Komisi 4 DPR RI ke pabrik pupuk petrokimia Gresik, Jawa Timur, Charles Meikiansyah mengatakan adanya selisih gap yang cukup besar antara RDKK dengan alokasi pupuk bersubsidi mengakibatkan kelangkaan pupuk di lapangan, sehingga petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi saat musim tanam tiba. RDKK yang diusulkan dari tingkat yang paling kecil, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai ke tingkat kementerian, terjadi gap. Dan ini terjadi bukan hanya di tahun 2020 kemarin, tapi juga beberapa tahun sebelumnya dan juga terjadi pada tahun ini. Charles memprediksi potensi terjadinya kelangkaan pupuk di tahun 2021 ini masih cukup besar.
lantaran adanya perbedaan antara kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Untuk itu, database petani yang tercatat dalam RDKK harus diselesaikan dalam implementasi pupuk bersubsidi. Harus ada keterus-terangan dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, BUMN, dan Kementerian Pertanian tentang berapa besar kemampuan negara untuk memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani. Dari Gresik, Jawa Timur, Andri, TVRI Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 6 yang mendorong sosialisasi masif kartu tani. Setelah jeda berikut ini. Komisi 6 DPR RI menyoroti rendahnya realisasi penggunaan kartu tani di Banten. Komisi 6 terus mendorong BRI melakukan sosialisasi agar petani mendapatkan informasi komprehensif mengenai kegunaan kartu tani. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Serang, Banten, dalam rangka pengawasan penyaluran kartu tani oleh Bank Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyampaikan, pembaruan data penerima kartu tani perlu dilakukan secara berkala. Hal ini untuk mencegah adanya kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi. Martin menegaskan, pemanfaatan kartu tani harus diawasi dengan baik agar penyaluran subsidi pupuk tepat sasaran. Yang jadi masalah adalah dari sisi nature programnya itu, apakah ini memang sudah menjadi konsentrasi dari pemerintah atau belum? Karena kalau dia masih bisa menyalurkan subsidi dengan atau tanpa kartu, saya pikir ya kemudian akhirnya sama aja bohong gitu menciptakan kartu tani ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Ananta Wahana menambahkan, BRI sebagai tim teknis penyaluran kartu tani perlu bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Ananta mengingatkan, pemanfaatan kartu tani juga perlu didukung dengan ketersediaan pupuk subsidi di masa tanam. Mestinya BRI melakukan koordinasi dengan semua stakeholder dan kita-kita ini untuk mengupayakan kaitannya dengan sosialisasi. Sehingga apa? Sehingga program pemerintah yang melalui BRI itu tersampaikan. Selain mendorong sosialisasi program kartu tani, Komisi 6 juga meminta pemerintah menggandeng DPR untuk mengawal program kartu tani agar tepat sasaran. Dari Serang, Banten, Amita Pradita, TVRI Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah memberdayakan nelayan tradisional secara optimal untuk melakukan penangkapan dan budidaya hasil laut guna meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Sulaiman Hamzah meminta pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan penangkapan dan budidaya hasil tangkapan, seperti rumput laut dan benih lobster. Pemerintah dinilai cenderung menguntungkan pengusaha, namun merugikan nelayan kecil. Dirjennya ini harus bisa memberi kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan penangkapan. Jangan diborong oleh pengusaha dengan memberi kuota kepada pengusaha, lalu dia juga bisa ekspor karena dia sudah bisa melakukan itu, mati dong yang lain ini, nelayan kecil ini. Nelayan yang sudah biasa dengan menangkap benih lobster ini, biarkan mereka jalan. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mendorong pemerintah fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta lebih serius memprioritaskan nelayan kecil. Nelayan-nelayan tradisional ini sama sekali hidupnya sangat prihatin. Karena itu saya minta supaya dialokasikan sejumlah anggaran. Ada perahu kecil, ada alat tangkap berupa jaring, mesinnya berupa ketinting, bahan bakar murah untuk mereka. Dan itu sangat menolong masyarakat nelayan. Sulaiman Hamzah juga mendorong adanya penguatan benih unggul bagi pembudidaya
dan petambak untuk produksi budidaya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI berharap RUU ini bisa menjadi produk hukum yang baik bagi kepentingan masyarakat dan negara Indonesia. Di Gedung DPR RI Jakarta, Andi Akmal mengatakan rancangan undang-undang landas kontinen sangat dibutuhkan Indonesia dan perlu disahkan secepatnya sebagai aturan yang baru sesuai perkembangan di antara negara-negara sahabat. Juga ada perubahan-perubahan hukum internasional, ya kan? Ada UNCLOS juga yang sudah mengatur seperti apa. Dan tentu sebagai negara kepulauan ya, kita harus punya landasan undang-undang yang kokoh itu, yang bisa melindungi kepentingan nasional kita dan melindungi keamanan bangsa kita gitu. Dan ini juga sebagai pesan kepada negara tetangga ya. Sementara itu, anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen DPR RI Yan Permenas mengatakan, rancangan Undang-Undang Landas Kontinen dimaksudkan menyelesaikan sejumlah persoalan terkini yang dihadapi Indonesia di wilayah perbatasan. Indonesia perlu mengatur perlindungan dengan negara-negara sahabat secara komprehensif. Karena inisiatif pemerintah, maka kita meminta penjelasannya dimulai dari naskah akademik, sehingga kita bisa mengetahui substansi RUU Landasan Kontinen. Ini mau dikemanakan, apa yang menjadi substansi dari draft tersebut yang tentunya menjadi fokus perhatian nanti dari Pansus. Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen merupakan salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021. Habibie dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Haji Samsudin mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah kabupaten setempat dan para stakeholder untuk melakukan upaya-upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan UMKM di kawasan Danau Toba yang terdampak pandemi COVID-19. Didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara meninjau destinasi wisata Danau Toba dan kegiatan UMKM di Tomok, Pulau Samosir yang merupakan salah satu kawasan yang sangat terdampak pandemi COVID-19. Aziz Samsudin memberikan motivasi dan optimisme kepada para pelaku UMKM agar tidak menyerah membangkitkan kembali perekonomian masyarakat kawasan Danau Toba. Harus disiapkan fasilitas dermaga, harus disiapkan sumber daya manusia daripada pelayan sebagai tour guide dan lain sebagainya untuk bisa ditingkatkan dan ini bisa menggairahkan pariwisata di tingkat lokal maupun di tingkat internasional gitu. Dan harapan saya tentu pemerintah daerah bisa ikut membantu baik pemerintah kabupaten maupun di provinsi. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah mengatakan Pemprov akan melakukan upaya peningkatan SDM pariwisata dengan membangun sekolah pariwisata. Selain itu memberikan pelatihan pemasaran agar pelaku UMKM bisa menentukan segmen pasar yang tepat sasaran. Pemerintah daerah, kabupaten juga bisa berinovasi kreatif membuka daerah-daerah wisata alam baru yang ada di sekitar Danau Toba. Saya yakin kalau ini terjadi, masyarakat diberikan edukasi, UKM, UMKM juga kita tingkatkan. Mudah-mudahan ekonomi masyarakat kita bisa meningkat. Dari Sumatera Utara, Rohim, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 10 DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan menjadikan perpustakaan digital. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan spesifik untuk mencari tahu kendala apa saja yang dialami Perpustakaan Nasional Kota Cirebon dalam masa pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih, mengapresiasi penggiat literasi Perpustakaan Nasional Cirebon yang telah menyikapi kemajuan teknologi dengan beralih dari perpustakaan konvensional menjadi e-book, e-jurnal, dan e-magazine.
Apa kendalanya? Kendalanya di saat pandemi ini kan banyak sudah beralih ke internet, ke digital, ke online, ya e-book, ke e-jurnal, e-magazine dan seterusnya. Dan ternyata sudah direspon oleh pegiat literasi di sini luar biasa, bahkan ada ikon seperti kapten literasi dan sebagainya. Di tempat lain tidak terlalu kreatif seperti itu, tapi di sini ada dan ternyata membangkitkan kegemaran membaca, kesenangan pada anak-anak dan seterusnya. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan mengajak mitra untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan, yaitu menjalankan protokol COVID-19 di tengah pandemi dan mendorong Perpustakaan Nasional memperbanyak koleksinya guna meningkatkan minat baca masyarakat. Bagaimana di tengah pandemi COVID seperti ini kita bisa mendorong mitra kita Perpustakaan Nasional untuk menguatkan koleksinya, dan syukur-syukur kalau nanti ada pojok baca digital ya, sehingga protokol COVID tetap dijaga gitu ya, sehingga mereka bisa membaca buku secara digital di beberapa lokasi di kota Cirebon ini. Dari Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah Kota Palembang memperbaiki tata kelola sampah mulai dari masyarakat hingga ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Dalam kunjungan kerja spesifik meninjau TPA Sukawinata, Kota Palembang, Sumatera Selatan, anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia menyayangkan sampah organik dan non-organik tercampur hingga overkapasitas dan menimbulkan polusi udara. Memang kalau dikalkulasi secara populasi dan jumlah sampah sendiri belum tentu bisa langsung untuk alat-alat itu memberikan solusi yang terbaik. Organik jangan sampai juga para pegawai pengangkut sampah ini di bawahnya dipisahkan, tapi begitu naik juga mau ke truk atau apapun itu akhirnya nyampur lagi, jadi nggak ada gunanya gitu loh itu. Jadi tools itu juga tersangkut dengan berhubungan dengan SDM-nya kan begitu. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan, perlunya menambah truk pengangkut dan petugas pengelola sampah, serta memindahkan TPA agar tidak dekat dengan pemukiman penduduk. Komisi 4 DPR RI akan menyampaikannya pada Kementerian LHK. Masa 2-3 unit mobil truk sampah nggak bisa minta? Nggak bisa dianggarkan dari pusat. Nah, saya bilang tadi sama Ibu Dirjen bilang, anggarannya nggak cukup loh, abang belum saya bahas. Solusinya tadi saya bilang minimal ada yang dibantu untuk tempat pembuangan sampah akhir tadi. Kota Palembang memiliki 2 TPA, yaitu TPA Sukawinata dan TPA Sukajaya. Dari Sumatera Selatan, Kristi Ohandoko, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI mengkritisi kualitas data Kementerian Sosial yang menjadi kendala dalam penyaluran bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Saat kunjungan kerja spesifik ke Kota Cilegon, Provinsi Banten, Buhori mengatakan data menjadi persoalan klasik penyaluran bantuan Keluarga Harapan. Keterlambatan dan kurangnya akurasi data keluarga penerima manfaat atau KPM yang dikirim ke pusat pendataan pemerintah menjadi penyebab banyak kesalahan penyaluran bantuan menjadi tidak tepat. Sumber dasar data itulah yang menjadi evaluasi utama. Supaya dari persoalan data ini ketika dikirim ke DTKS pusat atau di Biro Bagian Pendataan itu menjadi lebih clean. Anggota Komisi 8 DPR RI Buhori menyarankan penandatanganan pertanggungjawaban mutlak tidak dilakukan kepala dinas, melainkan masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM sebagai upaya menghindari pemalsuan data saat penyaluran bantuan di lapangan. Dan KPM bertanggung jawab penuh atas data yang diberikan. Masih juga persoalan masalah keterlambatan. Nah, keterlambatan ini juga sebabnya karena data juga. Sehingga ketika data itu tidak akurat, data itu tidak clean, itu akan mengakibatkan banyak hal. Bantuan PKH tahun 2021 menjangkau 10 juta KPM dengan total anggaran 28,71 triliun rupiah yang diberikan dalam 4 tahap. Dari Provinsi Banten, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.